Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati, guru dari TK Pelita Insan Madani Kota Serang, akan memaparkan aksi nyata yang saya buat pada platform Merdeka Mengajar dengan modul Merdeka Belajar, yaitu tujuan Merdeka Belajar. Tujuan Merdeka Belajar yang intinya adalah membangun pendidikan yang berkualitas. Merdeka Belajar adalah paradigma baru dalam dunia pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan jalannya sendiri dalam belajar, mendorong kreativitas, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan suatu konsep pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengatur dan mengembangkan pembelajarannya sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan individu mereka. Ide utama dari Merdeka Belajar adalah memberikan siswa lebih banyak kelonggaran dan tanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan pendidikan mereka sendiri. Ini mencakup pilihan dalam mata pelajaran yang dia inginkan, metode pembelajaran, dan bahkan tempat dan waktu belajar. Tujuannya adalah agar siswa dapat memotivasi dirinya sendiri, mengejar minat dan bakat mereka sendiri, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi konsep Merdeka Belajar sebagai bagian dari reformasi pendidikan nasional. Selain memberikan lebih banyak kebebasan kepada siswa, konsep ini juga menekankan pentingnya peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa meraih potensi sepenuhnya. Selain itu, Merdeka Belajar juga mendorong kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan yang lebih baik. Nah, tujuan pembelajaran dari Merdeka Belajar yaitu yang pertama pengembangan potensi. Tujuan dari pendekatan pembelajaran Merdeka Belajar adalah pengembangan potensi penuh setiap individu. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menggali, mengembangkan, dan mengoptimalkan kemampuan, bakat, minat, dan juga kreativitas mereka. Tujuan yang kedua yaitu pemberdayaan diri. Pemberdayaan diri dalam Merdeka Belajar adalah elemen kunci yang bertujuan untuk membantu siswa menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih mandiri, dan juga mampu dalam mengelola pendidikan dan kehidupan mereka. Hal ini berkontribusi pada pembentukan individu yang lebih siap menghadapi perubahan dan mengejar tujuan mereka sendiri dengan percaya diri. Dan tujuan yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Merdeka Belajar adalah pendekatan yang berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan mendukung perkembangan siswa sesuai dengan tuntunan masyarakat yang berubah. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh generasi pelajar saat ini. Nah, langkah-langkah apa untuk memulai Merdeka Belajar? Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menentukan minat dan bakat anak. Identifikasi minat dan bakat siswa. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi minat, bakat, dan kekuatan mereka. Ini dapat melibatkan diskusi, tes minat, dan juga observasi untuk menentukan bidang yang paling menarik bagi mereka. Terus langkah berikutnya dari penentuan minat dan bakat ini yang dapat dilakukan yaitu konseling dan bimbingan. Guru atau konselor dapat berperan dalam memberikan bimbingan kepada siswa untuk membantu mereka mengeksplorasi minat dan bakat mereka dengan lebih mendalam. Dan juga pertimbangkan preferensi dan tujuan. Penting untuk memahami apa yang ingin dicapai oleh siswa dan apa yang menjadi preferensi mereka dalam hal pembelajaran, termasuk mata pelajaran, cara belajar, dan juga lingkungan yang paling mereka sukai. Nah, setelah menentukan minat dan bakat, langkah selanjutnya yaitu pembuatan rencana belajar.
siswa merencanakan pembelajaran mereka dengan mengidentifikasi tujuan, sumber belajar, dan metodologi yang sesuai. Nah, di sini menentukan tujuan yaitu setelah minat dan bakat diidentifikasi tadi, tujuan pendidikan yang spesifik harus ditetapkan. Siswa perlu menentukan apa yang ingin mereka pelajari dan capai dalam periode waktu tertentu. Terus, siswa juga rencanakan pembelajaran. Siswa dapat bekerja sama dengan guru atau konselor untuk merancang rencana pembelajaran pribadi mereka. Ini mencakup pemilihan mata pelajaran, metode pembelajaran, dan sumber daya yang akan digunakan. Dan selanjutnya itu penjadwalan dan evaluasi. Siswa juga perlu membuat jadwal pembelajaran yang mencakup berapa jam per hari atau per minggu yang akan mereka alokasikan untuk belajar. Mereka juga harus menentukan cara mengukur kemajuan mereka dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Nah, langkah selanjutnya tadi yang pertama menentukan minat, setelah menentukan minat dan bakat, pembuatan perencanaan belajar. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran ini, pilihlah mata pelajaran. Siswa mulai dengan memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Selanjutnya, menetapkan metode pembelajaran. Siswa dapat memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan gaya dan preferensi belajar mereka, seperti apakah dengan cara membaca, menulis, eksperimen, diskusi, atau pembelajaran daring juga bisa dilakukan. Terus penggunaan sumber daya. Siswa harus menggunakan berbagai sumber daya termasuk buku, materi online, tutor, atau instruktur tambahan jika diperlukan untuk mendukung pembelajaran mereka. Dan juga lakukan evaluasi dan penyesuaian. Siswa perlu secara teratur mengevaluasi kemajuan mereka terhadap tujuan mereka dan jika perlu melakukan penyesuaian dalam rencana pembelajaran mereka. Itu langkah-langkah untuk memulai Merdeka Belajar. Selanjutnya, bagaimana Merdeka Belajar meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu pembelajaran menjadi lebih kreatif. Merdeka Belajar mendorong siswa untuk lebih kreatif dalam mengembangkan ide, menyampaikan gagasan, dan menyelesaikan masalah. Nah, pembelajaran kreatif adalah sebuah pendekatan dalam proses pendidikan yang menekankan penggunaan kreativitas dalam pembelajaran dan pengajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengatasi masalah, dan menghasilkan gagasan dan solusi yang inovatif. Terus, yang selanjutnya itu meningkatkan motivasi. Meningkatkan motivasi siswa merupakan hal yang paling penting dalam proses pembelajaran. Motivasi adalah faktor kunci dalam keberhasilan siswa dan dapat berdampak positif pada hasil pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan pengetahuan aplikatif. Merdeka Belajar itu meningkatkan kualitas pendidikan yaitu di antaranya peningkatan pengetahuan aplikatif. Nah, pengetahuan aplikatif juga dikenal sebagai pengetahuan praktis atau pengetahuan yang dapat diaplikasikan, merujuk pada pemahaman dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Peningkatan pengetahuan aplikatif merupakan upaya untuk membantu siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menggunakannya dalam konteks praktis. Nah, di dalam Merdeka Belajar ini ada juga tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan dalam implementasi Merdeka Belajar. Di antaranya yang pertama kurangnya dukungan. Kurangnya dukungan dan pemahaman dari pihak sekolah, guru, dan orang tua dapat menjadi hambatan dalam implementasi Merdeka Belajar. Solusinya seperti apa untuk menghadapi tantangan ini? Ya, yang mungkin dapat dilakukan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru, staf sekolah, dan orang tua tentang konsep Merdeka Belajar dan bagaimana melaksanakannya dengan efektif. Ini bisa melibatkan workshop, seminar, pelatihan yang memberikan wawasan dan keterampilan yang diperlukan. Terus juga penting untuk memperkuat komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua. Sekolah harus berkomunikasi secara rutin dengan orang tua untuk menjelaskan prinsip-prinsip Merdeka Belajar dan bagaimana orang tua dapat mendukung pendidikan anak-anak mereka. Dan selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu kolaborasi dan konsultasi.
melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan sekolah, dan memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan tentang bagaimana Merdeka Belajar dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, tantangan yang kedua apa? Tantangan yang kedua yaitu tekanan evaluasi. Beberapa siswa masih merasa tertekan dengan tuntutan evaluasi yang tinggi dan standar yang belum terukur. Nah, solusi yang dapat dilakukan seperti apa? Yaitu yang pertama, revisi sistem evaluasi. Ubah sistem evaluasi untuk mencerminkan pendekatan Merdeka Belajar. Selaras dengan tujuan pendekatan ini, evaluasi harus mencakup lebih dari sekedar tes tulis, seperti proyek, presentasi, portofolio, dan nilai praktis yang mencerminkan aplikasi pengetahuan dan keterampilan di dunia nyata. Terus solusi selanjutnya yaitu umpan balik formatif. Berikan umpan balik yang berfokus pada perkembangan siswa, bukan hanya pada penilaian akhir. Umpan balik formatif dapat membantu siswa memahami kemajuan mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkan pembelajaran mereka. Solusi selanjutnya yaitu penilaian berdasarkan kompetensi. Pertimbangkan untuk menggunakan penilaian yang berfokus pada pengukuran kompetensi atau keterampilan tertentu yang relevan dengan tujuan pembelajaran, bukan hanya pengetahuan faktual. Ini mencakup penilaian berbasis kinerja yang mengukur bagaimana siswa menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi praktis. Nah, hambatan yang selanjutnya itu yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung Merdeka Belajar secara optimal. Nah, solusi yang dapat dilakukan seperti apa? Yaitu mungkin pengalokasian sumber daya yang efisien. Penting untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia dengan efisien dan sesuai dengan prioritas. Sekolah, lembaga pendidikan harus merencanakan dengan cermat untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan untuk mendukung Merdeka Belajar dengan efektif. Terus solusi yang selanjutnya itu kerjasama dan kolaborasi. Kolaborasi dengan organisasi, lembaga, atau individu lain yang dapat menyediakan sumber daya tambahan. Dan juga yang dapat dilakukan yaitu pemanfaatan teknologi. Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya. Dan juga dapat dilakukan yaitu kreativitas dalam pembelajaran. Mendorong kreativitas dalam pengembangan materi ajar yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara sederhana dan terjangkau. Ya, mungkin pemaparan saya cukupkan sekian. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.